أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantolako lah, melanjutkan masih dalam rangka ngilmu ini. Fantolako maka berangkat keduanya. Hatta sehingga idza ataya ketika sampai atau datang keduanya, datang ahla qaryatin pada ahli desa, penduduk desa. Istata'ama minta makan keduanya, minta sarapan, minta makan. Ahlaha pada ahlinya desa. Namun fa'abau maka menolak mereka penghuni desa itu ayyudhayyifuhuma memberi suguhan atau memberi hidangan mereka kepada keduanya Musa dan Khadir. Fawajada maka menjumpai keduanya fiha di dalam desa tadi jidaron pada pagar tembok. Yuridu menghendaki apa pagar ayang kodho untuk roboh. Faqomahu maka menegakkan siapa Khadir pada pagar, dibenerin oleh Khadir. Qala berkata siapa Nabi Musa, lau syi'ta, lau seandainya syi'ta menghendaki engkau Khadir, latakhota bahwa mengambil engkau atau berbuat engkau alaihi atas pagar, betulin pagar itu, ajron pada upah. Ya, akhirnya perjalanan selanjutnya Khadir dan Musa, tiba-tiba keduanya memasuki sebuah kampung, sebuah desa. Terus Nabi Musa dan Khadir ya minta sekedarnya ya,
hidangan kepada penghuni desa itu. Ya paling tidak sekedar air putih lah. Tapi ternyata penduduk desa itu tidak ada yang mau memberi. Ya dianggap orang asing, sopo awakmu. Datang-datang tiba-tiba minta ini minta itu. Tapi ya sudah. Tiba-tiba setelah berjalan beberapa meter begitu, Khadir menjumpai pagar itu sudah miring mau roboh, pagar tembok. Langsung Nabi Khadir dengan sigap dia mendirikan atau memperbaiki tembok itu supaya berdiri tegak. Setelah Nabi Khadir benerin tembok tadi, pagar maksudnya, Nabi Musa berkata, "Khadir, ngapain sampean capek-capek? Tadi kita minta minum saja kagak dikasih. Sekarang sampean lihat pagar mau roboh, sampean betulin. Apa memang biar dikasih upah, biar dikasih snack apa piye karepe sampean niku?" Protes kan. Akhirnya langsung kola berkata siapa? Khadir. Hadza, inilah firaku, perpisahan, baini antara saya wa bainika dan antara kamu Musa. Nah, ini sudah yang ketiga Musa. Tadi kamu sendiri bilang minta kesempatan sekali lagi. Apabila saya masih protes, okelah, berarti sampean ada alasan untuk berpisah atau meninggalkan saya. Berarti saya tak mampu ngilmu kalih penjenengan. Ternyata betul melewati desa, nah, terus minta minum saja kagak dikasih. Kemudian Khadir menjumpai pagar yang mau roboh, lalu kemudian dibetulin sama Khadir sehingga pagar itu menjadi tegak kembali. Oleh Musa diprotes, ngapain sampean capek-capek betulin tembok, biar aja roboh mah. Apa biar dikasih upah apa piye? Biar dikasih sarapan apa piye karepe sampean. Nah, langsung Khadir, nah inilah Musa, saatnya memang kamu dan saya harus berpisah. Kamu memang oleh Allah tidak ditakdirkan untuk bisa ngilmu dengan saya, bisa memiliki ilmu-ilmu yang saya miliki. Saunabiuka akan menceritakan saya kepadamu, bitakwilihi dengan ceritanya, malam tastati, malam apa-apa yang tidak tastati mampu kamu, apa-apa yang kamu tidak mampu. Alaihi atas apa-apa sobron sabarnya. Ya, tapi kata Khadir, sebelum kita berpisah, saya akan menceritakan dulu hal-hal yang membuat kamu tidak sabar. Ya, dari beberapa hari ini, ya, mulai dari saya merusak kapal, saya membunuh anak, saya betulin pagar yang mau roboh. Kenapa semuanya saya lakukan? Lah, nanti akan saya ceritakan. Pertama, ammas safinatu, adapun perahu. Nah, ini perhatikan, kenapa saya kok merusak perahu? Mesti ada sebabnya. Fakanat, maka ada apa perahu? 5 sakin milik orang miskin. Ya maluna, yang bekerja mereka orang miskin, fil bahri, di laut. Mereka mencari rezeki, mata pencariannya memang di laut, yaitu ngompreng apa ngojek kapal atau perahu di laut. Farotu, maka menghendaki saya an aibaha, bahwa merusak saya pada perahu. Wakana, dan ada waro'ahum, di depan mereka. Waro itu arti maknanya adalah di belakang, tapi maksudnya di depan. Siapa malikun, raja, yakhudhu, yang merampas siapa raja, kula safinatin, pada setiap perahu, ghosban dengan ghosab, ghosban dengan nggasap, maksudnya ghosban itu dengan ya maksa. Ini saya ceritakan dulu sebelum kita berpisah. Pertama tentang perahu. Perahu yang saya rusak. Perahu itu milik orang miskin. Satu-satunya ya mata pencariannya dia ya perahu itu di laut. Sementara itu di depan ada raja bajak laut.
yang bernama Hudad bin Hudad, raja bajak laut, preman yang sangar yang ditakuti oleh semua orang-orang yang ada di lautan sini. Dia gasap, dia merampas setiap perahu yang dia jumpai, terutama perahu-perahu yang bagus. Makanya sengaja saya bikin nggak bagus itu perahu, supaya selamat, supaya tidak dirampas oleh raja bajak laut itu. Nabi Musa sambil mantuk, bener juga. Itu ilmu itu. Yang kedua, wa amal gulamu, adapun bocah. Fakana, maka ada abawahu, kedua orang tuanya bocah. Mukmina, ini telah beriman keduanya. Fakhoshina, maka khawatir saya, ayurhiqahuma, bahwa memaksa siapa anak pada kedua orang tuanya, memaksa siapa anak pada kedua orang tuanya tughyanan, dengan durhaka, wa kufron, dan kufur. Adapun anak yang saya bunuh, yang kemudian kamu protes keras, ketahuilah bahwa saya khawatir anak ini kelak ketika dewasa dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur kepada Allah. Ya, karena memang Khadir tahu anak ini dia oleh Allah tidak akan dijadikan orang iman, nggak akan dijadikan orang baik-baik. Ya. Meskipun kedua orang tuanya anak itu sudah iman, baik, ya, tapi anak ini kelak kalau besar dia akan menjadi orang yang tidak iman dan berbahaya untuk kedua orang tuanya. Bisa-bisa dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka kepada Allah dan menjadi kafir. Makanya sebelum anak ini dewasa, tak puntir kepalane, ben matek tak iya. Nah, supaya apa? Pertama, anak itu untung karena masih belum punya dosa. Kemudian yang kedua, dengan adanya anak ini saya matiin, kedua orang tuanya juga untung, aman dia. Loh kok tahu? Ya itulah Nabi Khadir, ilmunya Nabi Khadir itu seperti itu. Ngerti sak jeroning winarah. Sesuatu yang bakal terjadi ke depan Khadir itu tahu. Bukan ramal, ini memang ilmu diberikan oleh Allah Nabi Khadir itu. Makanya sama-sama Nabi kan ilmunya beda-beda. Dan Nabi Musa itu penasaran, ternyata tidak lulus Nabi Musa ngilmu dengan Khadir. Nah itu. Farodena, maka menghendaki aku Khadir ayyubdilahuma, bahwa mengganti pada keduanya orang tua. Siapa? Robbuhuma, Tuhan keduanya orang tua, diganti khairon, yang lebih baik, minhu, daripada anak, zakatan, yang suci, wa qaroba, dan lebih dekat, ruhman, kasih sayangnya kepada kedua orang tua. Saya menghendaki mudah-mudahan Allah mengganti untuk kedua orang tua itu, diganti dengan anak yang lebih baik, ya, yang iman, yang soleh, yang berbakti pada kedua orang tuanya. Dan ceritanya betul, nggak lama Allah ganti untuk kedua orang tua tadi anak yang lebih ganteng, yang lebih bagus dan iman. Akhirnya ya sama-sama selamat. Tadi anak yang dibunuh karena dia belum punya dosa, berarti ya masuk surga, masih suci. Dan orang tuanya juga selamat dari kejahatan anak itu. Kejahatan yang nanti ketika besar dia menjadi anak yang jahat kepada kedua orang tuanya. Lalu kemudian bagaimana tentang tembok yang mau roboh yang dibetulin oleh Nabi Khadir? Wa ammal jidaru, dan adapun tembok atau pagar, fakana, maka ada, lihulamaini, bagi kedua anak kecil, yatimaini, yang yatim keduanya, fil madinati, di dalam kota. Wakana, dan ada, tahtahu, di bawahnya pagar, apa, kanzun, simpanan,
lahuma bagi keduanya anak yatim. Wakana dan ada abuhuma bapak keduanya anak yatim, solihan orang yang soleh. Faroda maka menghendaki Robbuka Tuhanmu Muhammad ayya belugho bahwa sampai keduanya asyuddahuma pada kekuatan keduanya atau ya dewasa wa yastakhrija dan mengeluarkan keduanya kanzahuma pada simpanan keduanya rahmatan karena rahmat mirrobika dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu dan tidak berbuat aku pada perbuatan an amri dari perkara saya. Dalika demikian itu takwilu pengertiannya atau penjelasannya. Ma apa-apa lam tasti' yang tidak mampu engkau Musa alaihi atas apa-apa soberon pada kesabaran. Setelah sebelumnya Nabi Khidir sudah menjelaskan kenapa dia melakukan semua itu. Sekarang giliran menceritakan tentang tembok yang hendak roboh kemudian oleh Khidir ditegakkan kembali. Kamu tahu enggak Musa, kenapa tembok itu yang mau roboh saya benahi, saya betulkan, saya dandani? Karena di bawah tembok itu terdapat simpanan, maksudnya harta karun, ya, itu milik kedua anak yatim. Jadi di bawah tembok itu ada simpanan harta milik kedua anak yatim. Ya, nanti kalau nggak segera dibetulkan sampai roboh, ya, nanti kelihatan itu di bawah tembok simpanan itu bisa kelihatan. Akhirnya bisa diambil sama orang. Makanya saya betulkan supaya harta milik kedua anak yatim yang ada di bawah pagar itu bisa tertutup aman sehingga sampai nanti pada saatnya dia dewasa dia bisa mengeluarkan simpanan dari bawah pagar itu. Nah, semuanya itu semata-mata karena rahmat dari Tuhanmu. Dan saya mengerjakan ini bukan semata-mata kemauan saya. Ini memang merupakan petunjuk dari Allah. Makanya Nabi Khidir diberi kelebihan oleh Allah, bisa melihat, bisa mengetahui sesuatu yang bakal terjadi. Demikian itulah wahai Musa, penjelasan yang aku berikan tentang ya kemarin di mana kamu nggak sabar, nggak bisa menahan. Ya, pengennya negur, pengennya marah. Nah, memang sepintas melihat naik perahu sudah dikasih tumpangan, perahunya malah dirusak. Kemudian anak kecil nggak berdosa, nggak bersalah kok dibunuh. Lah kan hanya lihat itunya saja kan kejam itu. Tapi ternyata di balik itu semuanya ada ya maksud-maksud yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang diberi kelebihan, diberi karomah oleh Allah. Ada jelas ya. Ya, berarti kesimpulannya cerita ini ya Nabi Musa ya tetap tidak bisa mendapatkan ilmu yang dimiliki oleh Khidir karena masing-masing nabi itu ya diberi ilmu oleh Allah. Ada yang punya lebih, ada yang kurang. Jadi begitulah ya. Mari